Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, marilah kita melanjutkan pada sesi latihan meditasi untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Ya, kita duduk dengan nyaman dan rileks dan mendengarkan sedikit arahan yang ingin saya sampaikan. Saya menganjurkan kepada kita semua untuk berpedoman pada 10 anusati yang menjadi landasan untuk kita berlatih meditasi. Karena dari 40 objek kamatana yang diberikan Sang Buddha yang tercatat di dalam sutta, sentralnya itu terdapat pada 10 anusati. Di mana 10 anusati ini adalah 10 perenungan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu Buddha Anusati, Dhamma Anusati, dan Sangha Anusati. Lalu bagian yang keduanya yaitu terdiri dari Sila Anusati, Caga Anusati, dan Dewata Anusati. Kita bisa merenungkan bagian kedua ini bersifat Lokiya Dhamma. Dengan merenungkan dan menjalankan sila maupun caga akan membawa kita pada kebahagiaan di alam dewa. Ini arahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Dan bagian yang ketiganya yang sering kali kita lakukan yaitu Kayagata Anusati, perenungan terhadap badan jasmani ini. Utamanya pada 32 bagian dari badan jasmani. Lalu setelah itu ada Marana Anusati, perenungan terhadap kematian yang pasti akan kita alami. Dan berikutnya Anapanasati, perenungan terhadap napas yang keluar masuk. Dan Upasamaya Anusati sebagai hasilnya, yaitu ketentraman kedamaian yang mengalah pada Nibbana. Jadi bagian yang ketiga ini memang lebih tinggi, lebih bersifat Lokuttara Dhamma. Perenungan pada badan jasmani kita, lalu perenungan pada kematian, dan baru kita mulai berarti perenungan pada napas. Mengapa demikian? Kita harus terlebih dahulu merenungkan badan jasmani, merenungkan kematian, barulah pada perenungan mengamati napas yang keluar masuk. Karena ini akan lebih memudahkan kita untuk fokus dan memperhatikan napas yang keluar masuk. Ketika perenungan terhadap badan jasmani ini, perenungan terhadap kematian telah kita lakukan. Karena ini bersifat untuk menghalau dan menekan rintangan batin yang biasa muncul. Seperti itu. Jadi bagian yang ketiga ini adalah satu paket. Ketika kita mau merenungkan, memperhatikan napas yang keluar masuk, adalah sangat baik untuk kita mengawalinya pada perenungan 32 bagian tubuh yang bersifat asubha, tidak indah. Ini untuk menekan dan menghalau kama canda. Dan juga perenungan pada kematian yang pasti akan terjadi. Ini juga untuk menghalau tinamida maupun yang lain-lainnya. Jadi itulah yang dianjurkan, yang diarahkan ketika kita berlatih meditasi. Ada ruang yang diberikan untuk kita menyesuaikan dengan suasana hati kita. Mungkin secara formalnya adalah bagian yang ketiga ini yang kita lakukan. Perenungan pada napas yang keluar masuk untuk menenangkan hati dan pikiran. Jadi yang saya anjurkan, yang saya arahkan kepada para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, kita bisa mengingat 10 anusati ini yang menjadi pedoman untuk kita berlatih meditasi. Mari untuk sesaat kita memperhatikan badan jasmani kita dan juga merenungkan tentang kematian yang akan terjadi
yang akan kita alami. Dengan demikian akan lebih memudahkan membuat kita terkonsentrasi pada mengamati napas yang keluar masuk. Mari untuk waktu sesaat kita berlatih menungkan, mengamati napas yang keluar masuk. Meditasi kita lanjutkan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, mari kita mengakhiri latihan meditasi kita dengan melangkapkan kedua tangan beranjari. Sabe sata bawantu sukitata, meditasi selesai. Ya, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi renungan malam. Akan disampaikan sedikit tentang uraian Dhamma, dan pada kesempatan yang baik ini saya akan coba sedikit sharing Dhamma mengenai hal yang begitu mendasar dan sangat pokok, sangat utama, yaitu pengembangan batin, citta bawana. Inilah konsep besar dari apa yang perlu kita lakukan, mengembangkan batin kita. Jadi di dalam Owada Patimokkha yang sering kita bacakan, arti harfiah dari Owada Patimokkha itu, Owada berarti nasihat, Pati berarti saripati, pokok, hal-hal yang utama. Dan moksa adalah pembebasan dari derita. Jadi arti harfiah dari Owada Patimokkha adalah nasihat Buddha mengenai hal-hal yang utama untuk pembebasan dari derita. Tentunya kita mengetahui di dalam Owada Patimokkha itu, Guru Agung Buddha menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk mengembangkan sila, samadhi, panya, baik tingkat dasariya maupun tingkat yang lebih tinggi. Inilah hal yang utama, esensi dari ajaran Guru Agung Buddha, di mana ajaran mulia berunsur 8 yang menjadi sang jalan untuk menuju pada kebahagiaan dan pembebasan. Kita ketahui terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sila, aspek samadhi, dan aspek panya. Inilah yang harus kita upayakan untuk dikembangkan. Dan konsep besarnya terletak pada citta bawana, pengembangan batin, yaitu suatu upaya untuk memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Dan tentunya nilai-nilai luhur yang utama tersebut adalah sila, hidup dalam kebaikan, samadhi, berupaya memahami kebenaran, dan panya, menumbuhkan kebijaksanaan. Inilah upaya kita yang perlu kita lakukan untuk menuju pada kebahagiaan, bahkan pembebasan. Hidup dalam kebaikan, berupaya memahami kebenaran, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Dan di dalam program pembelajaran yang pernah saya ikuti, cara kita melakukan pengembangan batin adalah dengan makna dari pengembangan batin adalah memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Jadi ada nilai-nilai luhur yang kita munculkan dan kita kembangkan ke dalam batin kita sendiri. Dan nilai-nilai luhur ini terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Dan juga perlu kita mengetahui poin-poin dari sila ini terdiri dari 5 kualitas kebajikan, yaitu panca dhamma, panca kalyana dhamma, bentuk aktif dari Pancasila Buddhis. Jadi kita bertekad, selain bertekad Pancasila, kita juga bertekad panca dhamma. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup dan berupaya untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang, metta karuna. Saya bertekad untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan
dan berupaya untuk mengembangkan kemurahan hati, caga. Saya bertekad untuk menghindari perbuatan asusila dan berupaya untuk mengembangkan santuti, kepuasan hati dan pengendalian diri. Saya bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas, dan tidak bermanfaat. Dan bertekad untuk mengembangkan ucapan yang benar, baik, pantas, dan bermanfaat. Dan saya bertekad untuk menghindari minuman keras yang dapat melemahnya kesadaran. Dan berupaya untuk mengembangkan kesadaran untuk memperoleh pemahaman, sati sampajana. Jadi bentuk aktif dari Pancasila inilah yang ingin kita munculkan, kita kembangkan ke dalam batin kita sendiri. Ada metta karuna, caga, santuti, saca, dan sati sampajana. Ini adalah poin-poin dari sila yang ingin kita kembangkan. Ini adalah nilai-nilai luhur yang perlu kita munculkan berulang-ulang hingga mampat, padat, menyatu, dan mewarnai batin. Caranya seperti itu, memunculkannya berulang-ulang hingga mampat, padat, menyatu, dan mewarnai batin. Hal yang tidak sulit untuk kita lakukan. Kita hanya perlu mengetahui dengan baik poin-poin dari nilai-nilai luhur tersebut. Jadi dari sila ada 5 kualitas kebajikan yang perlu kita ketahui. Lalu dari bagian samadhi ada 4 pengetahuan kebenaran yang perlu kita ketahui dengan baik. Yang terdiri dari pengetahuan asubha, pengetahuan adinawa, pengetahuan anicca, dan pengetahuan anatta. Dan begitu pula dengan bagian panya, kebijaksanaan. Ada 3 sikap kebijaksanaan yang terdiri dari nekama, kanti, dan katanyu katawedi. Jadi ada 12 nilai-nilai luhur yang perlu kita ketahui dengan baik. Di mana ke-12 nilai-nilai luhur ini tercakup di dalam 3 bagian. Yaitu 5 kualitas kebajikan sila, 4 pengetahuan kebenaran samadhi, dan 3 sikap kebijaksanaan panya. Ini adalah cara kita untuk mengembangkan batin. Seperti itu. Kita mengetahui nilai-nilai luhur tersebut dari poin-poinnya, lalu ia berupaya untuk memunculkannya berulang-ulang hingga mampat, padat, menyatu, dan mewarnai batin. Inilah cara sederhana yang bisa kita lakukan. Ini adalah pengembangan batin tingkat dasariah yang Sang Buddha ajarkan. Nanti setelah ini sudah mapan, sudah kita latih dengan baik, kita bisa beranjak pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk bisa menembus dan merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam batin kita. Jadi seperti yang Sang Buddha nyatakan di dalam Sabha Asawa, Sang Buddha bersabda, "Oh para biku, saya nyatakan kehancuran dari noda adalah bagi yang mengetahui dan bagi yang melihat. Bukan bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak melihat." Jadi ada 2 poin di sini. Mengetahui bagian pertama dan melihat bagian yang kedua. Kita berupaya secara mentalitas kita untuk mengetahui dengan baik. Lalu setelah itu beranjak pada tingkat yang lebih tinggi untuk melihat, untuk menembus dan merealisasinya. Seperti itu. Jadi kita berupaya mengembangkan batin kita secara bertahap, mengikuti apa yang Sang Buddha berikan kepada kita semua. Jadi hal yang ingin saya sampaikan adalah demikian. Penting sekali untuk kita mengingat poin-poin dari nilai-nilai luhur tersebut. Dari sila terdiri dari 5 kualitas kebajikan, yaitu metta karuna, caga, santuti, saca, dan sati sampajana. Lalu kita berupaya mengembangkan samadhi, pengetahuan kebenaran, yang terdiri dari asubha, adinawa, anicca, dan anatta. Saya ambil contoh
dari badan jasmani ini, apabila kita renungkan, kita perhatikan terus-menerus, kita akan melihat ada pengetahuan ketidakindahan, asubah, kekotoran, dan bahkan menjijikan dari badan jasmani ini. Lalu juga kita bisa melihat pengetahuan adinawa, yaitu sifat kerapuhan dari badan jasmani ini. Badan jasmani ini bersifat rentan terhadap penyakit dan bahaya-bahaya lainnya. Ya, seperti situasi sekarang ini yang sedang pandemi, badan jasmani ini tidak tahan dengan virus dan yang lain-lainnya. Sang Buddha menyatakan badan jasmani seperti tempayan yang terbuat dari tanah liat yang bersifat rapuh, mudah pecah. Begitu pula dengan badan jasmani kita, bersifat adinawa, tidak kokoh. Dan pengetahuan yang ketiga adalah anicca. Kita semua harus mengetahui bahwa badan jasmani ini selalu mengalami perubahan. Perubahan yang mengarah pada kerapukan, penuaan dan kematian yang bersifat anicca. Dan tentunya ya perubahan tersebut yang mengarah pada penuaan dan kematian adalah bukan keinginan kita, bukan harapan kita, tapi ini pasti akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa badan jasmani ini di luar kuasa kita. Di luar kuasa itu menunjukkan bahwa tidak ada pemilik, tidak ada esensi kepemilikan terhadap badan jasmani ini. Karena apabila kita memilikinya, punya hak kepemilikan, tentunya tidak menginginkan badan jasmani ini menua dan mengalami kematian. Jadi 4 pengetahuan inilah yang bisa kita peroleh dari mengamati secara intens badan jasmani ini. Asubha, ketidakindahan, adinawa, ketidakkokohan atau kerapuhan, rentan terhadap penyakit dan bahaya-bahaya lainnya, anicca, ketidakkekalan, dan anatta, tidak ada esensi diri. Ketika kita merenungkan pengetahuan yang pertama dan kedua, asubha dan adinawa, nanti akan muncul sikap kebijaksanaan nekkhamma, yaitu sikap kebijaksanaan yang mengarah pada pelepasan nafsu indrawi. Ya, kok asubha dan adinawa terus menerus kita renungkan, ada di dalam benak kita, nekkhamma ini akan muncul, sikap kebijaksanaan. Lalu kalau kita merenungkan anicca dan anatta, ketidakkekalan dan ketiadaan diri yang menjadi sifat kebenaran ini, nanti akan muncul yang namanya khanti, yaitu kemampuan untuk dapat menerima suatu keberadaan dengan penuh kepengertianan. Jadi sikap kebijaksanaan khanti ini akan muncul dalam diri kita. Dan ini adalah sikap cara melatih batin yang terbaik Sang Buddha katakan. Khanti palamang tapotitika, nibbana palamang wadanti Buddha. Dan sikap kebijaksanaan yang ketiga adalah katanyu kata wedi. Ini adalah puncak dari 5 kuartas kebajikan. Jadi katanyu kata wedi berarti menyadari kebaikan yang telah diterima dan berupaya, berkehendak untuk membalas kebaikan tersebut. Jadi seperti seseorang yang sudah mencapai kesucian, ya dia menyadari Dhamma Sang Buddha ini telah membuat saya bahagia, membuat saya terbebas. Dan kehendak yang ia miliki adalah untuk membalas kebaikan tersebut, menjaga dan melestarikan Dhamma tersebut. Inilah 12 poin dari nilai-nilai luhur yang perlu kita ketahui dengan baik, lalu dimasukkan di dalam batin kita. Supaya nilai-nilai luhur ini menyatu dan mewarnai batin kita. Kita akan bahagia. Karena kunci kebahagiaan yang Sang Buddha katakan adalah mengembangkan sila samadhi panya. Hidup dalam kebaikan, berupaya memahami kebenaran, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi poinnya, esensinya seperti itu. Cara sederhananya, tingkat dasarnya adalah dengan demikian. Yaitu berdaya upaya melalui pengingatan dan peneguhan. Supaya kokoh di dalam batin kita. Dengan mengingat dan mengingat. Lalu meneguhkan ke dalam batin kita. Mengokohkan ke dalam diri kita. Nilai-nilai luhur tersebut. Kita bertahap melakukannya.
dari 5 kualitas kebajikan, lalu dari 4 pengetahuan kebenaran, dan dari 3 sikap kebijaksanaan. Inilah secara umum konsep besar dari apa yang perlu kita upayakan, yang perlu kita latih dan kita kembangkan. Seperti itu. Dan sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan meringkas. Ada 2 poin yang bisa kita kembangkan untuk meringkasnya, yaitu mengambil dari 5 kualitas kebajikan itu ada poin santuti yang bisa kita kembangkan. Dan dari 4 pengetahuan kebenaran ada poin anicca yang bisa kita kembangkan. Jadi maksudnya adalah berpuas hati dan senantiasa merasa beruntung, santuti. Lalu setelah itu memperkokoh persepsi tentang ketidakkekalan, anicca. Dengan demikian kita akan memiliki bekal yang cukup untuk hidup sesuai dengan dhamma, bahkan untuk menuntaskan sang jalan. Jadi dari nilai-nilai luhur tersebut ada 2 nilai luhur yang sangat penting, yang sangat esensial untuk selalu kita renungkan dan kita munculkan ke dalam batin kita. Santuti dan anicca. Coba kita merenungkan, ini adalah pesan penutup dari program pembelajaran yang pernah saya ikuti. Berpuas hati dan senantiasa merasa beruntung. Lalu memperkokoh persepsi tentang ketidakkekalan. Dan sehingga kita memiliki bekal yang cukup untuk hidup sesuai dengan dhamma, bahkan untuk menuntaskan sang jalan. Jadi inilah renungan malam, sharing dhamma yang dapat saya berikan. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kita di dalam berupaya belajar dan berlatih dhamma. Ya, saya mengucapkan anumodana, sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.